Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rahman dengan NIM 1202 dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perdagangan internasional sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi perdagangan internasional ini, kita harus memahami konsep dasar perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud di sini adalah dapat berupa perorangan atau individu dengan individu, kemudian juga ada individu dengan pemerintahan suatu negara, dan juga bisa pemerintah satu negara dengan negara lainnya. Misalnya, pemerintah Indonesia melakukan perdagangan internasional dengan pemerintah Malaysia dan negara lainnya seperti itu. Nah, kemudian apa sih penyebab timbulnya perdagangan internasional ini? Perdagangan internasional ini dapat timbul karena beberapa hal. Yang pertama ada perbedaan faktor produksi. Yang kedua ada surplus hasil produksi. Yang ketiga ada perbedaan harga hasil produksi. Dan yang keempat adanya perbedaan selera. Selain faktor-faktor penyebab tersebut, ada juga faktor-faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu karena adanya perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, selanjutnya ada perbedaan penguasaan teknologi, ada perbedaan biaya produksi, perbedaan iklim, dan perbedaan politik, sosial, dan budaya. Itulah penyebab timbulnya perdagangan internasional. Nah, setelah terjadi penyebab dan pendorong, selanjutnya ada manfaat perdagangan internasional. Apa aja yang manfaat perdagangan internasional? Di sini aku sebutin beberapa. Yang pertama ada menjaga stabilitas harga. Yang kedua, menambah devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir ada transfer teknologi. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional yang pertama adalah kebijakan ekspor. Dalamnya itu ada tarif. Apa sih tarif? Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati suatu batas negara. Tarif ini digolongkan menjadi bea ekspor dan bea transito. Nah, setelah tarif, kemudian ada subsidi. Subsidi adalah alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual barang dan jasa, dan yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Terus kemudian ada dumping. Dumping adalah kebijakan penetapan harga jual di luar negeri jauh lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Dan yang terakhir ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Nah, selain kebijakan ekspor, kebijakan perdagangan internasional ada juga yang namanya kebijakan impor. Nah, kebijakan impor ini di dalamnya ada larangan impor. Larangan impor adalah larangan yang dikenakan terhadap suatu barang bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, yang kedua, ada kuota. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Kemudian kita akan beralih ke neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam satu tahun tertentu. Nah, neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu neraca berjalan dan neraca modal. Nah, mari kita lihat neraca berjalan itu seperti apa sih? Neraca berjalan itu ada yang namanya nilai ekspor dan impor barang tampak. Transaksi ini meliputi hasil sektor pertanian, barang-barang produksi industri, dan barang-barang yang diproduksi oleh sektor pertambangan, dan berbagai jenis ekspor dan impor barang tampak lainnya.
Neraca dari perdagangan barang-barang tampak ini dinamakan neraca perdagangan. Neraca perdagangan dibagi dua, yaitu ada neraca positif dan neraca negatif. Yang namanya neraca positif berarti ekspor barang-barang tampak melebihi impornya. Kemudian ada neraca negatif, yaitu kebalikannya. Berarti impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Yang kedua ada nilai ekspor dan impor barang tak tampak. Transaksi ini meliputi pembayaran biaya pengangkutan dan asuransi dari barang-barang tampak yang diekspor atau diimpor. Perbelanjaan para pelancong dan pendapatan investasi yang meliputi keuntungan, bunga atas modal yang diinvestasikan, dan dividen. Nah, neraca perdagangan tak tampak berisi yang pertama adalah neraca jasa, yaitu nilai bersih, ekspor, dan impor jasa-jasa. Nilai neraca jasa positif berarti negara tersebut ekspornya lebih besar dari impor. Sama dengan sebelumnya, itu nilai neraca yang negatif, maka impor yang lebih besar daripada ekspor. Kemudian ada nilai pembayaran pindahan neto atau pindahan bersih ya. Nilai pembayaran pindahan neto ini meliputi pembayaran pindahan yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Transaksi ini meliputi pembayaran di mana penerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa. Contoh dari pembayaran pindahan antara lain misalkan mengirimkan uang untuk membiayai pembelanjaan anak-anak yang bersekolah di luar negeri, uang bantuan negara Arab ke Afghanistan, atau bantuan bahan makanan dari Amerika Serikat ke penderita kelaparan di Afrika. Nah, itu adalah sebagian contoh pembayaran pindahan neto. Selanjutnya ada neraca modal, yang berisi aliran modal jangka panjang dan modal swasta. Nah, ada dua jenis aliran. Yang pertama ada aliran modal resmi oleh pemerintah, dan yang kedua ada aliran modal langsung. Selanjutnya ada neraca modal, yang berisi aliran modal jangka panjang dan modal swasta. Nah, ada dua jenis aliran. Yang pertama ada aliran modal resmi oleh pemerintah. Aliran modal resmi ini adalah pinjaman dan pembayaran di antara badan-badan pemerintah di suatu negara dengan negara lain. Lalu, kemudian ada investasi langsung oleh pihak swasta ke negara lain. Investasi langsung swasta adalah penanaman modal langsung, yaitu investasi berupa pendirian perusahaan-perusahaan, terutama perindustrian di suatu negara. Modal yang dibelanjakan diperoleh dari negara asal perusahaan tersebut. Dan kemudian perbedaan di antara modal jangka panjang yang diterima luar negeri dengan modal jangka pendek yang dibayarkan ke luar negeri dinamakan neraca modal jangka panjang. Selanjutnya ada modal swasta dan kesilapan ketinggalan. Modal swasta adalah aliran-aliran modal dalam bentuk tabungan atau investasi keuangan yang dapat dengan cepat ditukarkan kembali kepada valuta asal atau valuta lainnya. Nah, pun kesilapan dan ketinggalan merupakan akun yang menafsir besarnya aliran uang yang tidak dapat dicatat. Di akun kesilapan dan ketinggalan perlu dalam setiap neraca pembayaran untuk memastikan agar perhitungan aliran keluar dan aliran masuk adalah seimbang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cadangan valuta asing atau falas. Aliran pembayaran dan investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada waktu tertentu biasanya berbeda dengan aliran keluar untuk membayar atau pembayaran dan investasi ke luar negeri. Perbedaan di antara keduanya dinamakan neraca keseluruhan. Seperti apa neraca keseluruhan yang positif? Neraca keseluruhan yang positif adalah aliran pembayaran dan investasi ke suatu negara melebihi aliran yang sama ke negara lainnya. Inti neraca keseluruhan yang positif adalah aliran keluar melebihi aliran masuk. Jika dalam keadaan di mana suatu negara lebih banyak membuat pembayaran ke luar negeri dibandingkan penerimaannya, maka bank sentral harus mengurangi cadangan valuta asingnya untuk melakukan pembayaran tersebut. Dan apabila yang diterima dari negara-negara lain adalah lebih banyak dari yang harus dibayar, maka cadangan valuta asing akan bertambah.
Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.